Tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad kecuali orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikr. Ini orang Quraisy, enggak usah minta diturunin itu mukjizat-mukjizat itu. Tanya aja itu ahlul kitab. Fas'alu ahla dzikr, tanya ahlul kitab. Orang yang punya Taurat, yang punya Injil. Mereka akan memberitahukan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy tentang apa saja yang terjadi. Supaya biar hilang segala bentuk keraguan yazula syakkukum, agar hilang segala keraguan in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita enggak tahu, tanya siapa? Tanya yang tahu. Dalam hal ini tentu tanya ahlul kitab. Bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Fir'aun Allah binasakan. Gak usah pakai diturunin mukjizat sebagaimana diturunkan pada Nabi Musa. Kalau nggak tahu, tanya ilmunya. Kalau kita nggak tahu, nanya. Jangan nebak-nebak. Nggak tahu. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Para rasul-rasul dan para nabi-nabi yang diutus sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah jasad-jasad yang makan, yang minum, yang ke pasar, yang mati, enggak kekal. Kami tidak menjadikan para rasul itu adalah jasad yang enggak makan makanan, tetapi mereka jasad yang wa makanu khalidin. Semua nabi enggak ada kekal, semua mati. Yamutu dekat khairin, diakan akibat tahallul wal fana. Thumma sadaqnahum bil wa'da fa ajaynahum wa man nasha' wa alakna musrifin. Nah ini kemudian ketika diutus Rasul kebagi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Diberikan kepada mereka wahyu. Mereka adalah manusia biasa, yang makan, yang minum, yang dagang, yang nyari kehidupan. Yang mana mereka juga mati, agak kekal. Cuma mereka dikasih wahyu. Nah, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada janji-janji. Apa janji yang diantaranya? Tsumma sadaqnahum bil wa'da. Kemudian kami benarkan kepada mereka janji. Tsumma sadaqnahum bil wa'di alladhi wa'adnahum bi ihlaki man kadzdzaba. Allah menjanjikan bahwa yang mendustakan para rasul maka akan dibinasakan oleh Allah. Nabi Nuh datang berdakwah. Nabi ini sudah katakan, kalian tertenggelam, innakum maghraqun. Itu janji dari Allah. Tetap enggak percaya. Sadaqnahu wal wa'da. Tuh, banjir enggak? Banjir. Tenggelam enggak? Tenggelam. Semua kaum itu sudah banyak kaji surat Yunus, semua kaum yang begitu nggak ada yang selamat illa qaum Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus itu yang mudah tertimpa azab naiklah, itu doang yang mereka. Itu berarti apa yang dijanjikan oleh Allah itu terjadi. Kalau gitu kali aja kagak, kali aja enggak kayak kemarin kan. Kagak, semua yang mendustakan Rasul semua dibinasakan. Anjaynahum wa man nasya. Dan para Rasul diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua diselamatkan oleh Allah. Wa man nasya, dan orang-orang yang kami kehendaki. Ada tuh. Siapa orang-orang yang membenarkan kerasulan mereka? Jadi datang Rasul, percaya sebagian kepada Nabi Nuh, ini yang selamat. Wa
anjayna Nuhan walladzina amanu ma'ahu wa anjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu. Semua yang beriman. Kita ini tinggal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ketahuan nih, enggak ketahu. Karena enggak ada Adam yang timpa begitu. Jadi enggak ketahuan nih. Ini benar kagak bukan. Pokoknya pasti yang percaya kepada Rasul, yang beriman kepada Rasul diselamatkan oleh Allah. Yang mendustakan Rasul, maka ini adalah orang-orang yang selamat. Wa ahlakna al-musrifin, dan kami telah membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu orang-orang yang kafir? Mereka dapat azab bil istisal di dunia, dicabut semua. Oh, kalau dicabut, bagaimana kira-kira dicabut? Jadi semua kisah, di mana itu tempatnya Nabi Nuh alaihissalam hilang, mati semua. Kemudian datang orang lain yang kagak ada sangkut paut sama mereka. Kali cucuknya, kali kencingnya, wah itu nggak ada. Udah penerus dinasti, udah turunan Firaun semuanya mati. Keluarga mati. Siapa yang tempatnya di situ? Yang jelas kagak ada urusan, kagak ada kaitan sama kerabatnya Firaun. Semua yang binasai. Kaumnya Nabi Soleh pun sama. Itu kemudian mati binasa. Sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu matain Soleh kagak ada tempat mati. Karena semua mati. Makanya itu disebut dengan azabul istisal, cabut semuanya. Artinya apa? Putih itu cabutin. Kemudian lantas nongol lagi itu. Itu bukan istisal tuh, masih ada akarnya. Kalau istisal akar. Berarti kampung yang dulu diazab oleh Allah istisal, kemudian ada lagi kehidupan di situ, itu kehidupan kaum yang lain. Kagak ada sanak saudara, kagak ada hubungan sama sekali dengan yang punya itu kamu. Anda tahu? Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ini khitab buat orang-orang Quraisy. Walaqad anzalna ilaikum, sungguh kami telah turunkan kepada kalian, ya ma'syar Quraisy, itulah orang-orang Quraisy, kitaban, kitab apa? Al-Qur'an. Kalau Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, kalau Nabi Isa turun kitab Injil. Nah, kalau ini ya ma'asyara Quraisy, kami telah turunkan Quran kepada kalian. Fihi dzikrukum, di dalamnya itu nyebutin kalian. Bima yujibu tsanaa 'alaikum likauni bilisanikum, di dalamnya itu terdapat penyebutan kalian. Sebutin kenapa? Itu bakal dikenal Quran, karena Quran itu diturunkan dengan lisan mereka, dengan bahasa Arab. Orang yang berbahasa Arab terus Quran ditulis dengan bahasa Arab, itu kan sebagai satu kemuliaan buat orang Arab. Orang kenal kita di Indonesia ini kenapa pakai bahasa Arab? Karena dulu diturunin juga pakai bahasa Arab. Dzikrukum. Ada juga yang bisa memaknakan dengan dzikrukum itu mau'izatukum. Kayak enak banget kita kalau hidup ada yang nasihatin. Di dalam Quran itu terdapat dzikrun. Dzikrun itu adalah dzikrukum mau'izatukum, itu dinasihatin buat orang-orang enak gak kira-kira? Enak, karena disebutin namanya itu orang Arab. Dan juga nasihatnya juga dijelaskan. Maka kita ini kalau orang Islam kagak ngerti peradaban orang Arab, aneh. Kenapa? Orang Quran sama hadis pakai bahasa. Maka rasanya kita semua pesantren itu mau ngajarin peradaban orang Arab.
pesantren kadang-kadang nggak ambil tuntas baru belajar nahu sorok doang. Emang nasoro jasa baru sampai situ baru nahu doang gitu. Belum belajar hadar belum. Kalau kita belum belajar hadaratul Arab, kita begini nih tanah yang dibuat dulu. Karena kita nggak belajar peradaban. Coba sebutin ulama yang mana? Walaupun tinggalnya di India, kitabnya bahasa Arab, kita bahasa Arab. Itu As-Samarqandi yang punya Tanbihul Ghafilin. Itu Samarqand, orang ini, tapi kitabnya Tanbihul Ghafilin, bahasa India mah bahasa Arab. Orang Afrika Selatan. Iya itu banyak banget itu namanya kan bahasa asal itu juga di Afrika. Mahmud kan kitabnya bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Afrika, bahasa Arab. Kamu tahu para ulama-ulama kita yang besar-besar, emang Imam Bukhari tinggal di mana? Di Bukhara, wilayahnya Rusia. Kitabnya bahasa Arab, pinter bahasa Arab, tahu Arabnya luar biasa. Itu benar. Ini kurikulum di dalamnya itu mengingat kamu karena dengan bahasa Arab. Orang Arab itu cukup berbangga gitu, sebentar bahasanya bahasa ahlu surga, bahasanya bahasa Arab. Gila orang Arab, gila banget bahasa kita dipakai buat disol. Wa dzikrukum di dalamnya juga ada nasihat buat kalian. Fi dzikrukum afala ta'qilun afala tatafakkarun. Kalau dipikirin itu afala ta'qilun, apa kalian enggak mikir? Anna dzalikal kitab Quran itu syarafukum, kemuliaan buat kalian. Wasabab ishtiharikum, sebab kalian itu masyhur, dikenal. Orang Arab jadi terkenal enggak? Terkenal. Gara-gara apa? Itu kata Quran. Likauni nazilan bainakum ala lisani rasulin minkum, karena dia turun di tengah-tengah kalian dan dengan bahasa Rasul, yang mana Rasul itu bagian dari kalian. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Kam qasamna kathiran, berapa banyak kampung yang kami binasakan. Kasarna min ahli qaryah, banyak yang kami hancurkan min ahli qaryatin, dari penghuni kampung. Kamu kafirin bi ayatillah, di mana mereka itu ingkar, tidak percaya atau kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kayak apa? Bi an qutilu bisuyuf, mereka dibunuh dengan pedang. Mereka itu dibunuh dengan orang-orang Quraisy kan mati. Kalau kita katakan begitu, emang pelan-pelan, dikit-dikit. Perang Badar, begitu. Abu Jahal mati, begitu. Utbah bin Mu'aid mati, begitu. Semua tokoh-tokohnya mati. Terus perang Uhud, sudah mati juga. Terus perang Khandaq, terus mati. Kita mati di situ, sih. Pokoknya matinya balas semua. Ada yang disambar petir, ada yang dipatok ular, ada yang mati begitu. Itu orang Quraisy. Qutilu bisuyuf. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, dan kami munculkan setelah mereka binasa, ba'da ihlaki ahliha, kami timbulkan. Ansha'na, berarti insya, bentuk baru. Kami bikin baru qauman akharin, kaum yang lain, laisu minhum nasaban
wala dinah. Itu yang saya jelaskan. Yang mana mereka itu bukan ada kaitannya dengan asal mereka, wala dinah, bukan dari agama mereka. Fasakanu diyarahum, mereka menempati tempat mereka. Falamma hassu ba'sana, maka ketika dia tempati itu tempat adraku adzab syadid, kemudian mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Idza hum minha yarkudun, akhirnya apa? Mereka lari tadi yarkud hibrid, lalu yang jadi sawah pesantren gitu, lari pagi mau lari, pokoknya intinya bukan jalan gitu. Dia jadi tapi yarkud hibrid. Biar kita tahu bedanya yang ceria ya, yang lari-lari juga gitu. Kalau ini apa? Yarkud itu lari diuber-uber macan gitu ya, uber-uber macan. Yarkud keluar lari itu udah berbaca udah kayak noleh-noleh lagi udah. Wah, hibrid aja lah sakitnya kan. Yarkud. Jadi mereka itu semuanya tempatin kamu, terus tidak percaya dengan Rasul-Rasul mereka, tidak percaya dengan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka itu diancam dengan turunnya azab. Ketika mau turun azab, mereka masih santai-santai. Tapi ketika mereka udah berhasil turun ke azab, baru ngibrit, gitu ya, kudun, ya Rabbun dan muslimin, mereka lari dengan cepat. Waqila lahum bilisanil hal atau bilisanil maqal, kemudian dikatakan kepada mereka dengan lisanul hal. Intinya lisanul hal itu la tarkudu. Jadi kalau diucapin, jangan lari. Kamu warja'u ila ma utribtum, terusin aja udah. Goyang itu. Dengan kesenangan kali. Antum jangan lari, kenapa lari? Ini kan berarti kalimat ini ada dua macam nafsi. Jangan lari percuma, Anda juga gitu. Jangan lari, udah ini badan aja. Wah, Anda juga. Tuh, ini ada maknanya, makna apa? Ngolok. Udah, kalau lari bersenang-senang aja. Ini matiin aja udah. Bakal ketimpa azab dulu. Lah ada yang kemudian lantas juga makna kalimatnya itu janganlah la tahrabu adalah wal fi lamatun an amtufi min al-aish wal hal an-na'imah. Hidup aja udah nikmat. Wa masakinukum allati kuntum tabtakhiruna biha, dan kembalilah kamu ke rumah kalian, wa ila masakinikum, ke rumah-rumah kalian. Bisa kita ini emang sering bangga dengan rumah yang kita bangun, wah indah, penuh dengan kenikmatan. Iya, karena kita lagi bangun semua nih. Mana aja orang bangun aja udah. Saudi lagi bangun, Emirat belum bangun. Luar lantai gedung bentuknya itu kayak apa? Kayak pun korban, nanti lagi kayak pun palang. Itu orang koyak-koyak tuh di situ tuh, yang koyak di situ, yang telanjang di pulaunya. Ntar turun tuh azab itu, lantar kudu, jangan lari. Irji'u ila ma utritum fihi wa masakinakum, balik ke hotel-hotel, ke tempat tinggal kalian. La'allakum tus'alun. Maksudnya la'allakum tus'alun artinya likai apa? Yas'alukum al-wafiduna atayakum. Biar apa? Biar kalau kita kaya kan rumah kita, biar orang pada minta-minta sama kita. Orang pada butuh berarti. Orang kaya nih, lagi promosi, bos tak. Itu gedung gede banget. Orang pada datang itu. Biar apa? Biar kau bangga nih lihat orang pada minta sama gua tuh orang. Biar bangga dengan kekayaannya. Imma li'adamkan waskhiyah, mungkin karena mereka itu adalah orang-orang yang dermawan, yunfiquna bi amwalihim, berinfak dengan harta mereka, tapi ria'an nas, tapi atau mungkin juga mereka itu adalah orang-orang
tahakkuman ila tahakkumin, supaya ini buat apa? Buat ngolok-ngolok mereka. Qalu, kemudian mereka berkata, ya wailana inna kunna zalimin, fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Ini kita ngeri nih, karena emang kita selalu pikir, ketika kita pikir, hati kita nggak main. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalimin diri kami, gitu. Kalau kita kan berpikir gitu, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau enggak mengampuni, enggak ngasih rahmat, kita termasuk orang yang celaka, rugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kita ini termasuk orang zalim. Baca buku ini. Dan mereka qalu lamma yaqanu bi nuzulil adab, ketika itu turun adab, yakin mereka dengan turunnya adab. Ya wailana, celaka kita. Ya halakana, halak. Ya binasa dah kita. Begitu kan? Inna kunna zalimin. Orang apa dia? Kita ni zalim karena dulu ni orang-orang Bani Israel, orang-orang sebelum ini itu bukan enggak percaya doang sama Nabi mereka, tapi mereka berupaya untuk membunuh mereka. Jadi hati-hati nih. Sekarang udah nggak ada Nabi. Lihat, enggak ada Nabi kan? Awas kalau ada orang soleh, mau ceritanya cerita orang soleh itu cerita aulia Allah, nggak ada tahu. Ya, wali nggak ada tandanya, wali nggak ada tanda, wali nggak ada tanda, wali makan minum kayak gitu, hidup dagang sama. Ini zikir dulu nih wali ini, doain mustajab nih wali ini. Nah, ya ariful wali illal, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Dan ini tentu kalau saya katakan begitu, orang pengen kenal wali harus dekat sama Allah. Kalau yang kasih tunjuk, nggak ada cara kita mengenal wali kecuali kitanya harus dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah ya jadi wali. Karena dia dekat sama Allah jadi wali, makanya wali. Kalau ya ariful wali illal, orang soleh mana soleh. Kalau ada orang soleh kemudian ada yang nyakitin orang soleh, tungguin. Allah udah umumin man adza li waliyan faqad adantuhu bil hal. Siapa yang nyakitin waliku, saya umumin perang. Orang itu perang Allah, siapa perang Allah? Siapa yang memusuhi waliku, adantuhu bil haq, aku umur itu semua anak-anak yang nanti kita kadang-kadang kiai, ustaz, orang soleh gara-gara beda pilihan itu cuma matre dulu dia matre dulu. Lihat perjalanan hidup orang dari dulu sedemikian rupa adanya, begitu baiknya, begitu soleh. Usikum wa inna nafsi bittaqwallah. Ini waspada ini. Lupa tadi itu ada pilihan enggak? Ada bilang, oh, bukan ada pilihan begitu. Beliau adalah orang soleh. Mana juga beda pilihannya. Apa lupi punya lain lagi pilihannya. Apa yang habis apa gitu. Akhirnya berjasa. Ingat man ada di waliyan faqad adantuhu bil haq. Mas Madani itu wali. Tambah lagi Nabi diqatli anbiya'ihim, dibunuh nabinya, datang hadap dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
jadi gitu. Kadang kata ya Allah, binasa gitu ya Allah. Ya Allah saya zalim ya Allah. Itu zalim karena bunuh Nabi. Fama zalat tilka da'wahum. Itu omongan dia masih begitu. Falam yazal yukarriruna hadhil kalimah. Mereka inna kunna zalimin, kita zalim ya Allah, kita zalim gitu. Masih begitu zalim kalam gitu. Di lidahnya doang gitu minta. Falam yanfa'uhum dzalika. Itu kalimat yang lam yanfa'. Bagaimana Pak? Hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sampai kami jadi itu mereka kayak orang tanaman itu azhar al-mahsul bil manajib istisaliyah. Ya teman-teman balik. Oh balik. Mana ini? Ini kalau balik lagi serat putusnya. Putus. Menakhir ya mana? Haram, ya haram. Ini mana jin? Itu orang kalau lain Allah. Ini kan babi itu ribuan semua habis semua habis. Istisal dari matang istisal khamidin mayyitin mati semuanya itu. Nah kalau udah ditebang begitu kira-kira mati itu enggak? Kering, benar? La yataharraku agak benar? Innahum uhliku bil adab. Mereka semua dibinasakan dengan hatta lam yabqa lahum hissun wala harakatun. Sampai mereka itu enggak ada rasa dan udah enggak ada gerak, mati semuanya. Wajaffu kama yajiful hasid, kering semuanya. Sebagaimana padi itu habis ini didiamin, dikering, kering semua. Wa khamadu kama takhmadun nar, padam udah. Dari kehidupan kampung semuanya padam semua, kagak ada hidup. Semua. Wahai kisah ahli qaryah ini ceritakan adalah kisah penghuni kampung fi jihadil Yaman, ada di daerah negeri yuqalu lahum, namanya Hadur. Masa sambil ada kampung namanya Hadur dulu di Yaman, dia pernah Yaman. Tanya tuh Hadur. Itu hanya itu dengan fathah dan kemudian mu'jamnya itu yang pakai titiknya itu pakai dot, itu namanya Hadur. Di mana itu kampung ba'athallahu lahum nabiyyan, Allah utus seorang nabi. Nabinya namanya Musa bin Misha bin Yusuf bin Ya'qub. Jadi Nabi Yusuf itu punya anak namanya Misha, dan Misha itu punya anak namanya Musa. Jadi Nabi Musa banyak, Nabi Musa banyak. Jadi namanya Nabi Musa bin Nisa bin Yusuf bin Ya'qub. Kapan itu terjadinya? Karena qabla Musa bin Imran, sebelum Nabi Musa. Faqatalu dzalika Nabi Musa yang saat itu dibunuh oleh mereka kaumnya. Fasallallahu alaihim khamsin. Nah datanglah ini namanya orang kata ini dulu jengiskan khamsir, jengis. Kama sallallahu ala ahli Baitul Maqdis, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasai itu Baitul Maqdis. Oleh siapa? Oleh jengis. Falamma alimu annahum mutrukun, ketika mereka tahu bahwa mereka itu pasti kena kharaju haribin, mereka semuanya lari. Kampungnya apa? Kampung tempat diutusnya Nabi Musa bin Isa bin Yusuf bin Ya'qub. Itu dibunuh, kabur. Faqalat lahum malaika istihza'an. Malaikat berkata kepada mereka untuk mengolok-olok itu, "La tarkudu, kabur." Faraja'u, akhirnya mereka paham. Kemudian faqatalahum jami'an, dibunuh semua oleh jengis. Walam yatruk fihim 'ainan tatruf. Enggak ada satu pun yang ditinggalkan, ada yang kedip. Orang setruk, tapi masih makin mati masih kedip-kedip, orang masih hidup. Itu disabat, banget, dilihatin dulu matinya. Kedip nggak? Kedip, dia tusuk lagi. Nggak ada satu, diperiksa matinya semuanya. Orang kalau mati nggak kuat tuh, ini gitu, 5 menit nggak kuat deh, ditungguin matinya, kedip, dibunuh. Agak ditinggalkan satu mata pun kan, dibunuh semua menangis, jenisnya.
falamma rawal qatl fihim, kalau ketika mereka melihat itu pembunuhan di tengah-tengah mereka, aqarru bi dzunubihim, baru mereka ya Allah kita salah wa nadimu, dan mereka apa? Menyesal. Qalu ya wailana, celaka kita, ya wail ukhdur hada wa hada, ya wail datang sini. Ada dari kemarin ditawarin masuk dalam agama Allah, jalan Allah gitu. Ntar kamu bakal dapat ada banyak kan? Sini, ya well, uhdur, ya well, sini kan? Begitu kan? Kan orang kalau udah dapat begitu, ada waktunya. Ini datang waktu. Mudah-mudahan ini kita bisa mengambil pelajaran yang baik. Intinya adalah kita harus yakin dengan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dititahkan Nabi harus sam'an wa ta'at. Orang Yahudi diturunin wahyu tentang riba, marah. Oh, boleh kita dengan hadis Nabi sam'an wa ta'at. Walaupun bertentangan nafsu kita. Kalau ada wahyu ini turun sama kita, pilih nomor 7. Nomor 7 walaupun dalam pandangan kita nomor 7 tolol dan goblok. Kalau wahyu gitu, kita kan sekarang mikir begini. Kebanyakan yang mikirnya. Dulu Nabi kata nih begini, apapun yang Nabi kata itu kita harus sabar, betul. Enggak ada takarannya, otak lagi. Kalau otak bodoh begini, dulu Nabi kata itu kampungnya itu Gambada itu Saleh. Dulu sahabat tuh lagi berantam mampir di situ. Kata Nabi jangan ngambil air situ. Terlalu ketimpa dan sekarang itu jadi tempat bisa. Awas nih. Nabi udah bilang jangan situ. Ada mulai rajin, mulai mau bikin itu tempat bisa. Awas. Nabi bilang demikian. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Maafkan ya karim, maafkan ya rahim. Alhamdulillah maqbul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.